Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini, yaitu Jumat malam, malam Sabtu ya, kita akan membahas yaitu chapter 10 ya, yaitu writing paragraph, dan berikutnya bab 11 itu apa namanya, diction. Oke. Jadi sekarang untuk bahasan kali ini, bab 10-11 ini, kita bicarakan secara santai aja, gak usah terlalu serius. Kita ngobrol aja. Jadi kamu menonton video ini sambil membuka bukunya, bab 10 dan 11, baca sampai tidak mengerti. Saya juga waktu tulisnya itu betul-betul bingung untuk apa yang harus saya tulis. Sehingga saya comot sana, comot sini untuk memberikan contoh-contoh penulisan, teori menulis bagaimana. Ini tepatnya nanti dibahas oleh dosen writing sebetulnya. Jadi saya sebagai bagian dari yang mengajar grammar, dalam hal ini structure, yaitu ada kewajiban saya untuk membetulkan beberapa pemakaian kalimat secara struktur, kan? Strukturnya gitu kan. Walaupun itu tidak mutlak, karena kalau udah ke publik ya, kebenaran itu bisa gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa, masing-masing punya pendirian, punya prinsip, punya background masing-masing, dan kita harus hormati itu semua. Setiap perbedaan mari kita hormati aja. Kita ngobrol aja. Pertama, tentang apa yang dibahas pada bab 10 tentang writing paragraph. Paragraf dalam bahasa kita itu alinea, ya, di mana di sana itu dalam satu alinea, satu paragraf itu dalam penulisan itu ada satu pikiran utama, kemudian ada beberapa pikiran tambahan. Nah, pikiran utama itu akan membentuk yang disebut dengan kalimat utama, serta pikiran tambahan itu akan menjadi kalimat tambahan. Itu kan belajar bahasa Indonesia waktu saya SMP, ya. Jadi pikiran utama, dari pikiran utama itu menghasilkan kalimat utama, kemudian ditambah dengan pikiran tambahan yang akan nantinya akan membentuk kalimat-kalimat tambahan. Dan kalimat utama ini dalam setiap alinea, setiap paragraf itu bisa di awal, bisa di tengah, atau di akhir, tergantung selera aja gitu kan. Ya. Jadi coba diingat-ingat lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk pelajaran bahasa itu khususnya membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda dalam penulisan. Ya, penempatan posisi kalimat utama itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Sekarang masalahnya pikiran utama itu apa gitu kan? Apa yang dipikirkan gitu kan? Misalkan ini Anda mau menulis gitu, ya nulisnya bisa apa gitu kan? Temanya apa? Gitu. Apa yang Anda pikirkan gitu kan? Jadi yang dipikirkan itu pertama kali itu apa? Anda mau menuliskan tentang misalkan yang di dunia remaja nih, temanya tentang cinta. Oke, cinta. Temanya tentang love. Terus dalam percintaan itu apa? Tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, tentang kekecewaan, tentang harapan, tentang keputusasaan, dan lain sebagainya. Dibagi-bagi lagi. Ya kan? Biasanya, ya dalam menulis ini, macam-macam. Menulis puisi, menulis artikel, menulis jurnal, menulis skripsi, dan lain sebagainya. Dari menulis yang non formal, informal, sampai yang formal. Pada dasarnya semua sama. Yang harus dicari itu apa? Tema. Kemudian tema itu diturunkan lagi menjadi berbagai topik,
ya kan? Dan kalau dalam penelitian ilmiah, topik itu kan dijadikan pertanyaan penelitian kan. Nah, sekarang kita nulis bebas saja. Kita belajar menulis apa yang mau kita tulis, gitu kan? Yang kalian nih para mahasiswa, yang kalian rasakan saat ini apa? Tulis. Dan orang yang akan bisa menulis itu yang nantinya itu kalau orang yang biasa sejak kecil selalu menulis buku harian itu ya membuat tulisan apa yang terlintas di pikiran ditulis gitu kan, entah itu kesuksesan, kebahagiaan, kegagalan, keputusasaan, kekecewaan atau kemarahan. Daripada marah teriak-teriak di luar, ya udah ditulis aja gitu kan, walaupun tulisannya itu bentuknya sarkasme apa gitu kan, yang penting ada nulis. Jadi hal pertama adalah biasakan Anda menulis. Apa yang terlintas di pikiran tuliskan. Dengan apa saja yang ada, mau yang baik atau yang mau buruk sekalipun misalnya. Coba paksakan untuk menulis. Menulis kan ada kaidah-kaidahnya dalam setiap bahasa kan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu kan ada istilahnya subjek, predikat, objek, keterangan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan SPOCA, subjek, predikat, objek, adverbial. Secara sepintas saja tahu teori itu. Tetapi yang jelas ketika Anda menulis, abaikan itu semua. Udah nulis saja. Gak usah memikirkan tentang grammar, tentang structure, tentang apapun teori-teori menulis untuk saat Anda belajar, Anda praktek pertama kali, abaikan itu semua. Yang penting Anda nulis. Apa yang dipikirkan, tulis saja. Ya. Nah, untuk anak muda, biasanya yang dituliskan itulah sesuatu yang sensitif, yang berkaitan dengan perasaan. Misalkan kecewa, bahagia, harapan, ya yang sensitif yang berkaitan dengan hati, ke perasaan. Misalnya ada seorang anak muda, pemuda benceh, tahu benceh itu anak kecil, kid ya. Dia tuh baru kalau bahasa Sunda itu mangkat remaja. Apa istilah itu? Ya, apa istilah itu? Secara psikologi ada istilahnya. Tuh, masa puber. Anak SMP misalkan. Pada masa puber ada keinginan dalam pikirannya itu udah menyenangi lawan jenis. Kan biasanya gitu kan. Saat dia menyenangi atau mengagumi lawan jenisnya, yang mengagumi kecantikannya, sikapnya, itu lawan jenis itu kan mengaitkan dengan perasaannya. Ada perasaan rindu, ada perasaan malu, dan lain sebagainya. Kan? Nah, kita semua sebagai orang-orang yang normal pasti mengalami. Cuman ada yang diarahkan secara positif, ada yang negatif. Dan pada umumnya, pada waktu itu sedikit remaja yang menyalurkan perasaannya itu lewat tulisan. Hanya 1-2 yang suka menuliskan apa yang terlintas di pikirannya. Apa yang terkandung di hatinya itu dituliskan. Salah satunya, saya dulu seneng gitu kan, apa yang terlintas itu saya tuliskan, gitu, coret-coret, gitu kan. Walaupun sesungguhnya tidak dikumpulkan. Cuma coret-coret aja di mana jadi kertas, saya tulis, gitu kan. Perasaan suka, perasaan bahagia, bingung, kecewa, dan lain sebagainya. Ya, coba Anda rasakan. Jadi dalam menulis itu, coba Anda bayangkan pada masa-masa Anda remaja. Ya. Kemudian pada saat sekarang, begitu Anda masuk kelas, pertama kali masuk kelas, karena selama ini kita kena COVID kan, bukan kitanya ya, zaman itu pakai kuliah pakai online. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali ketemu dengan teman-teman, dengan dosen, kan? Ada yang mengecewakan, ada yang membahagiakan, ada yang membingungkan, gitu kan, dan lain sebagainya. Apa yang terlintas di pikiran, apa yang dirasakan dalam hati, tulis. Misalkan
pada saat pertama kali aku ketemu di kelas, ternyata banyak kawan-kawan yang berbeda gitu kan. Ketika ada di video dengan ini kenyataannya kok begini ya gitu, dan lain sebagainya. Anda tulis saja. Gak usah memikirkan grammarnya gimana atau pilihan katanya gimana ya. Dalam ini bab 11 diksi. Untuk proses belajar pertama menulis, Anda tulis saja. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, tulis. Gak usah eh, gak usah fokus, gak usah pikirkan tentang teori. Sebab kalau Anda saat menulis itu memikirkan teori, itu Anda tidak akan menulis. Ya, sebab apa? Takut salah. Contohnya kami dari para dosen yang ngajar grammar, itu kelemahan kami itu satu, speaking kurang lancar. Kenapa speakingnya kurang lancar, kurang berani ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan? Kenapa? Karena kami tahu mana salah, mana benar. Jadi ada ketakutan saat ngomong itu kita menggunakan diksi ya atau kosakata yang salah. Itu kan ya kalau orang awam sih ketika kita ngomong nggak tahu nggak jadi masalah. Tapi bagaimana ada kawan-kawan yang juga tingkatan ilmunya sama atau bahkan lebih daripada kita, kok dosen grammar ngomongnya kayak gitu kan? Pilihan katanya nggak benar, strukturnya salah gitu kan? Itu dialami oleh rata-rata dosen grammar itu dalam speaking itu agak ege kalau ngomong itu. Kenapa? Karena memikirkan takut salah. Dan itulah sesuatu yang salah. Saya juga sadar itu salah. Tapi mungkin karena udah jadi gimana ya? Ya itu tuh sekarang penyakit seperti itu lagi diberantas khususnya di diri saya itu kan. Itu saya sadari sejak dulu, termasuk guru-guru saya dulu. Begitu, ya. Padahal kalau mau ngomong aja gitu kan. Apalagi kalau Inggris pelabuhan, mereka ngomong tanpa structure, tanpa grammar. Yang penting begini, inti komunikasi adalah ketika kita ngomong orang lain ngerti. When you speak, when we speak, the other understand. Udah, ya, saling understand aja udah cukup. Gak perlu memikirkan ini tensisnya apa sih? Ini tipe kalimatnya apa sih? Ini form gak perlu ngomong ya ngomong aja. Bukan? Yang penting ketika kita ngomong orang lain ngerti, dan ketika orang lain ngerti ketika orang lain ngomong kita berusaha untuk mengerti. Itu kan kalau perlu menggunakan bahasa tubuh gitu kan dengan gerak dan gimana. Yang penting dialog ya itu jalan. Nah, bagi orang-orang awam atau orang-orang yang cuek, hal itu memang lancar. Tapi bagi kita-kita yang terlalu mengedepankan etika, mengedepankan rasa takut, rasa malu, dan lain sebagainya, kita akan sulit untuk berkembang. Ya, nah kemampuan berbicara dan kemampuan menulis itu hampir sama. Ya penyakitnya, ya apa penyakitnya? Malas, malas berlatih ngomong, malas berlatih nulis. Oke, untuk speaking kita tinggalkan dulu. Ini itu sekedar perbandingan aja. Nah, sekarang mari kita ke pokok permasalahan tentang menulis. Jadi tadi pikiran terlintas apa? Ya, temanya tentang cinta. Anda jatuh cinta pada seorang, Anda mengagumi seorang. Apa yang pikiran Anda? Pikirannya adalah misalkan bagaimana untuk kenal dengan orang ini. Kan gitu. Itu kan pikirannya. Nah, Anda buat sebuah kalimat ya atau apa di sana Anda langsung turunkan lagi dari pertanyaannya bagaimana berkenalan dengan orang tersebut. Anda susun strategi untuk ya berkenalan dengan orang tersebut. Nah itu Anda pikirkan, Anda rasakan dan Anda renungkan menjadi sebuah tulisan. Ya, aku bertemu dengan seorang gadis yang rupawan, kan? Yang menurutku dia itu sempurna, kan?
kemudian titik di satu. Ada permasalahan di hati. Betul seperti itu. Aku malu untuk berkenalan dengan dia. Sebab apalah sih aku? Siapa sih aku? Sedangkan dia bagaikan bidadari, misalkan dia, terus Anda kembangkan. Ya, apa yang terlintas itu Anda kembangkan, gitu kan? Terus tulis sampai beberapa kalimat. Di mana dalam satu pikiran itu, ya, dari pikiran utama sampai pikiran tambahan itu, sesungguhnya Anda telah menulis satu alinea, satu paragraf, kan? Jadi jangan lupa pakai bahasa Inggris, pakai aja bahasa daerah Anda atau bahasa Indonesia, nulis aja nulis, ya. Jadi inti pada chapter 10 itu yang saya tuliskan itu. Sungguhnya itu seperti itu. Anda nulis aja. Nah, setelah itu apa? Tulisan Anda itu simpan beberapa lama, mau sehari 2 hari. Kemudian misalkan sehari, besoknya Anda baca lagi. Apa yang Anda tulis itu baca lagi. Di sana Anda akan menemukan beberapa kekurangan atau bahkan beberapa kesalahan yang menurut Anda itu salah. Saatnya Anda perbaiki. Baik itu katanya atau penggunaan frasenya, ya, kata dalam ini frase atau diksinya ataupun susunan kalimatnya. Ya, apakah bahasa sekarang atau sekarang. Jadi Anda sesuaikan dengan teori. Udah gitu, udah selesai, diperbaiki, kaji, simpan lagi. Kemudian beberapa saat kemudian Anda baca lagi berkali-kali. Kalau Anda masih ragu, Anda hubungi teman Anda atau siapapun yang menurut Anda orang itu paham gitu kan tentang menulis. Ya misalnya ke guru Anda atau siapa, misalnya Anda hubungi Anda, saya katakan tolong dong diperiksa saya. Nah, di sana Anda akan menemukan bahwa apa yang Anda tulis itu sesungguhnya itu merupakan isi daripada pikiran Anda. Semakin Anda sering menulis, semakin akan terbentuk karakter bagaimana tulisan Anda itu. Tiap orang berbeda, ya, tidak ada yang sama. Yang cepat berpikirnya, ada yang sedang, ada yang lambat. Ya, menulis itu tidak belajar menulis itu tidak simsalabim, tidak langsung bisa. Ada proses, ya, proses bagaimana seseorang, ya, itu dari mulai tidak bisa menjadi remang-remang, menjadi terbuka dan sampai menjadi ahli. Itu lama proses. Dan perlu perjuangan dan kemauan yang kuat. Ya. Jadi nulis saja. Ya. Saya banyak tulisan-tulisan yang tidak saya ekspos. Saya nulis saja, nulis di komputer, di laptop, saya nulis saja. Nulis saja. Apa yang Anda pikirkan hari itu nulis, terus nulis. Makanya bagus Anda yang aktif di medsos seperti di Twitter, di Facebook, itu kan, atau media sosial lainnya, di status Anda ya, nuliskan di WA. Itu pikiran yang Anda ini kan itu ditulis. Status itu adalah awal menulis. Ya, coba yang punya Facebook silakan di add ya, punya saya Chia Sin Leong ya. Itu saya sering nulis dalam status saya itu dari mulai yang serius sampai yang tidak serius, yang bercanda. Tulisan yang canda yang mengundang banyaknya like, banyak komentar adalah apabila tulisan itu lucu menurut mereka. Nah, sebelum lucu menurut mereka, kita juga harus mengulang-ulang gitu kan, banyak membaca, banyak menulis gitu kan, banyak bertanya, banyak diskusi, sehingga ketika kita menulis sesuatu yang misalnya yang lucu, ya kan, berpikir lama-lama secara tidak langsung ada udah bisa menulis, ya, dan itu perlu dikembangkan lagi, ya kan, lama-lama bisa. Dari awalnya selalu menulis status,
di WA, di Facebook, di Twitter, segala macam ini. Sesungguhnya ada orang jadi penulis, ya, penulis pemula, penulis amatir, ya. Dan nanti untuk jadi seorang ahli ya perlu ada kursus, ya, perlu belajar khusus. Langsung kita harus belajar kepada ahlinya, kepada seorang penulis handal yang udah terkenal, udah memang kemampuan menulisnya udah tidak diragukan, diakui oleh semua orang. Kita belajar, atau kita masuk ke suatu komunitas, langsung belajar menjadi seorang penulis. Ya. Tapi dari awalnya, kalau kita ingin jadi penulis yang hebat, ya kita harus amatir dulu, ya, menjadi profesional itu. Belajar dulu, kita nulis saja apa saja. Intinya begitu. Kemudian disambung dengan chapter 11 tentang diksi. Dalam bahasa Inggris itu kan banyak kata-kata yang sinonim gitu kan, yang mirip. Misalkan apa sih perbedaannya give up dengan surrender? Buka kamus, perbandingkan. Saya menyerah, I'm surrender, dan I give up. Itu apa sih bedanya? Jadi ketika Anda mengatakan, untuk saat ini saya menyerah aja lah, menyerah gitu. Nah, menyerah di sini tuh apakah surrender atau give up? Anda buka kamus, kan? Kemudian melihat itu memandang, ada to see, ada to look at, apa sih bedanya? Terus mencari, ada look for, ya kan? Ada look up, ya. Mencari juga kadang-kadang ini kan dengan menemukan, to find. Apa sih bedanya to look for dengan look up? Mencari. Kalau look for kan mencari sesuatu yang hilang. Kalau hilang itu pada awalnya kita miliki. Menghilang, baru kita look for. Tapi kalau look up kan mencari sesuatu yang bukan milik kita, yang kita tidak temui. Seperti apa look up itu? Misalkan membuka arti kata dalam kamus, itu look up, bukan look for. Nah, diksi-diksi ini perlu, ini penting banget. Jangan sampai penggunaan diksi yang kurang tepat. Dalam bahasa Sunda, misalkan, apa sih bedanya antara murag dan ragrag gitu kan? Untuk manusia murag atau ragrag misalkan. Murag atau ragrag itu adalah sesuatu yang jatuh dari atas ke bawah, ya kan? Sesuatu yang dari atas ke bawah itu ya jatuh kan? Nah, jatuh itu apakah murag atau ragrag? Untuk manusia murag atau ragrag gitu kan? Kemudian jatuh juga dalam bahasa Sunda itu banyak. Ada tijuralit. Nah, kalau tijuralit kan gimana? Ada tijengkang, ya kan? Ada tiserele, tisoredat, tiporos, tigubrak, tigebrus. Itu semuanya jatuh. Rasa kata dalam bahasa Sunda itu, Masya Allah, banyak banget gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan cuma untuk fall down kan, jatuh itu kan, fall down. Bahasa Sunda untuk kata jatuh itu banyak banget gitu kan. Kalau tijengkang jatuh kayak gimana gitu. Kan? Tiserele itu kayak gimana? Tijengkang dengan tiserele itu hampir mirip apa? Badan ke belakang. Tijengkang kayak gimana? Tiserele gimana? Beda proses. Kalau tiserele itu kaki. Kaki yang menginjak sesuatu yang ini kan tiserele jatuh. Kalau tijengkang nggak begitu. Bukan kaki dulu, tapi lagi berdiri misalkan. Itu kan salah posisi langsung jatuh. Sama ke belakang. Ya kan? Nah, penggunaan diksi atau kosakata itu Anda harus tahu dulu. Perlu belajar dulu. Dan hal ini ya perlu membuka kamus, bertanya pada orang-orang yang ngerti, dan lain sebagainya. Itu kan? Nah, jadi di sini saya di video ini cuma ngobrol doang lah. Just speaking gitu kan. Yang ngomong aja, just talking gitu kan. Tapi segala sesuatunya, satu hal, saya percaya Anda pasti bisa. Ya, yakin saya. Tadi di semester kelas apa 3F, ya, Nasyadina kalau nggak salah. Dia telah menulis, dan itu di-share oleh Pak Andang, itu di kumparan, ada tulisannya. Ya, tadi udah saya lupa. Itu bagus. Ya,
Saya telah memberikan apresiasi, saya telepon dia, dan alhamdulillah bagus gitu kan. Saya dorong siapapun untuk terus menulis dalam bahasa apa saja, ya, tulislah apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Insya Allah kita akan menjadi penulis yang baik. Oke, demikian sekedar obrolan sebagai pemicu, ya, sebagai penyemangat kepada Anda semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah frase yang digunakan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.